Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baby Sandy SHMH, dosen tetap dari Fakultas Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Sumatera Utara. Saya mengampu mata kuliah hukum kontrak. Ya, jadi dalam materi hukum kontrak ini, ya, kontrak kuliah yang saya buat dengan mahasiswa yang sudah kami sepakati, kami melaksanakan kuis di pertemuan keempat, melaksanakan UTS di pertemuan ke-8. Setelah itu kita membuat tugas dan kita melaksanakan UAS di pertemuan ke-16. Adapun tujuan dari saya membuat mata kuliah kontrak ini agar mahasiswa memahami cara membuat kontrak, agar mahasiswa memahami pihak-pihak mana saja yang dapat melakukan kontrak. Kemudian, agar mahasiswa memahami syarat-syarat untuk melaksanakan kontrak. Dari kontrak tersebut, mahasiswa harus paham mengenai hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima kontrak. Kemudian dari pembelajaran yang saya buat ke mahasiswa nanti akan membuat jurnal, yang jurnalnya itu yang berkaitan dengan kontrak. Pembelajaran yang saya laksanakan ke mahasiswa ini saya lakukan melalui offline ataupun tatap muka, sehingga saya bisa lebih memberikan materi kepada mahasiswa dan mahasiswa lebih paham materi yang saya sampaikan. Kami melaksanakan pertemuan secara tatap muka atau offline agar sesi tanya jawab antara mahasiswa dengan dosen ataupun antara dosen dengan mahasiswa akan lebih dipahami dan lebih mudah dicerna oleh mahasiswa apa yang sudah saya buat pada saat sesi tanya jawab. Oke, setelah ini saya akan menampilkan slide materi hukum kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah kita hukum kontrak. Ya, saya buka untuk kelas kita hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari doa kita mulai. Selesai. Oke, saya hari ini akan menyampaikan mengenai hukum kontrak, ya, di mana kontrak akan mengatur mengenai perjanjian. Kontrak akan mengatur mengenai bagaimana sih perjanjian itu dibuat secara tertulis. Pengertian perjanjian dalam pasal 13 KUH Perdata, suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih. Yang artinya perjanjian dilakukan minimal 2 orang. Sama halnya juga dengan kontrak. Kontrak dilakukan minimal 2 orang ataupun lebih. Perjanjian ataupun kontrak dilakukan hanyalah oleh subjek hukum menurut hukum perdata. Ya, dalam kontrak hanya dibuat oleh subjek hukum menurut hukum perdata. Subjek hukum menurut hukum perdata itu ada 2. Pertama apa? Manusia. Kedua? Manusia dan badan hukum. Hanya 2 subjek hukum menurut hukum perdata. Jadi yang bisa melakukan kontrak, yang bisa melakukan perjanjian, manusia dengan manusia, badan hukum dengan badan hukum, manusia dengan badan hukum. Ya, jadi bisa manusia sesama manusia, manusia dengan badan hukum dengan badan hukum yang bisa melakukan kontrak ataupun perjanjian. Kontrak itu biasanya tertulis. Kalau dikatakan kontrak itu tertulis, ya. Jadi kalau nggak tertulis, Bu, itu disebut apa? Hanya perjanjian biasa, bukan kontrak. Kontrak itu tertulis, di mana kontrak itu dia akan berbentuk satu draft. Kalau hanya omongan yang disampaikan, itu hanyalah perjanjian biasa.
Sah Bu? Sah. Karena apa? Karena adanya kesepakatan. Ya, jadi kalau misalnya nih saya, sama dia, nanti pulang kuliah, habis ini kita pergi makan ya. Oke Bu, kita jumpa jam 12. Terjadi perjanjian di situ karena sudah ada kata sepakat, tapi dia bukan kontrak karena dia tidak tertulis. Kontrak itu dia berbentuk tertulis, baik dia kontrak kerja, ya, di mana kontrak itu akan mendapatkan keuntungan. Hubungan kontrak dengan perikatan, hubungan hukum antara dua pihak yang menambahkan hak dan kewajiban untuk melakukan prestasi, yang artinya kalau kedua belah pihak sudah melakukan kontrak, maka akan timbul yang namanya hak dan kewajiban. Setelah kedua belah pihak ini sepakat untuk melakukan kontrak, akan timbul yang namanya hak dan kewajiban. Baik pihak satu ataupun pihak dua atau ada pihak ketiga, akan timbul yang namanya hak dan kewajiban. Sehingga yang bisa melakukan kontrak itu hanyalah subjek hukum menurut hukum perdata. Karena apa? Karena subjek hukum dalam perdata yang mempunyai hak dan kewajiban bisa dituntut dan bisa menuntut. Makanya bisa melakukan kontrak hanyalah subjek hukum. Karena apa? Pada saat mereka melakukan tanda tangan kontrak terjadi perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban untuk melakukan prestasi, ya. Lawan kata dari prestasi yaitu wan prestasi, di mana prestasi itu melakukan sesuatu, ya. Kalau wan prestasi dia ingkar janji, cedera janji, tidak menepati janji pada waktunya, itu dia wan prestasi, ya. Sehingga kalau kalian saudara melakukan perbuatan kontrak, melakukan hubungan kontrak, akan timbul hak dan kewajiban, serta kalian harus melakukan atau melaksanakan yang namanya prestasi. Oke, sampai sini paham? Ya, jadi yang pertama, kontrak itu bentuknya tertulis. Itu dia pertama, kontrak bentuknya tertulis. Pertama, yang kedua, yang bisa melakukan kontrak hanyalah subjek hukum menurut hukum perdata. Karena apa? Karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga pada saat mereka melakukan kontrak akan timbul yang namanya hak dan kewajiban. Kemudian yang namanya kontrak, dia berbentuk tertulis, dia berbentuk satu draft, adanya keuntungan untuk kedua belah pihak. Sumber perikatan dalam pasal 1233, ya, sumber perikatan dalam pasal 1233 KUH Perdata, perjanjian ataupun kontrak. Ya, jadi harus kalian pahami kalau yang namanya kontrak itu tertulis. Kalau dia tidak tertulis, dia bukan kontrak. Tapi apa? Hanya perjanjian biasa. Di mana kontrak juga terjadi dengan kata sepakat, ya kan? Perjanjian biasa juga terjadi akibat adanya kata sepakat. Kalau kontrak ini tertulis, haruslah dia memenuhi 1320 BW. Perjanjian atau kontrak yang dipenuhi harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 1320 BW. Ya, yang pertama di sini sepakat, kedua cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dalam kontrak sepakat cakap ini merupakan syarat subjektif. Artinya orangnya lah yang melakukan kontrak. Subjeknya lah yang melakukan kontrak, baik dia manusia ataupun badan hukum. Yang kedua di sini adalah syarat objektifnya. Apa isi dari kontrak tersebut? Apa isi dari perjanjian yang mau dibuat? Ya, isi perjanjian yang dibuat dalam kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Ya, isi kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Ya, makanya yang kemarin ada kejadian kontrak yang artinya melakukan sewa rahim di Indonesia belum ada peraturannya.
maka dibatalkan kontrak tersebut. Kalau syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum di sini secara otomatis perjanjian tersebut batal dan dianggap tidak pernah ada. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanya? Ya. Kontrak itu secara global gimana ya? Nah, kontrak secara keseluruhan, ya, di mana kontrak itu secara keseluruhan pertama kali harus terjadi karena kata sepakat. Kalau tidak ada kata sepakat, tidak akan pernah bisa terjadi yang namanya kontrak. Ya, pertama kali harus ada kata sepakat. Baru di sini kita cakap. Cakap di sini adalah dewasa. Dewasa menurut hukum perdata 21 tahun atau telah kawin. Ya. Ini kontrak secara tertulis yang artinya kontrak itu ada materai. Apakah materai itu wajib? Tidak. Materai itu tidak wajib. Tetapi kalau terjadi permasalahan, kalau terjadi namanya sengketa di dalam isi kontrak, materai itu digunakan untuk melakukan legalisir. Ya, itu. Tetapi materai bukan merupakan syarat sahnya kontrak. Tidak. Yang menentukan syaratnya sah kontrak tetap kata sepakat, bukan materai. Tetapi sebaik-baiknya pada saat saudara melakukan kontrak, gunakanlah materai. Ya. Jadi materai itu bukan syarat untuk kontrak itu dinyatakan sah, tidak. Tetapi kalau terjadi ada permasalahan, salah satu pihak melakukan wan prestasi, isi kontrak bisa dipakai untuk melakukan legalisir, dileges isi kontrak tersebut. Ya, di mana cakap di sini dikatakan 21 tahun atau telah kawin. Saya rasa kalian sudah paham ya mengenai telah kawin. Ya, tidak usah saya jelaskan lagi di sini. Cakap yang arti katanya dewasa atau telah kawin. Dewasa menurut perdata 21 tahun. Jadi yang bisa melakukan kontrak secara tertulis haruslah dia cakap secara perdata. Cakap, dia tidak di bawah pengampuan, dia tidak gila, dan tidak dinyatakan oleh undang-undang yaitu pailit. Baru kemudian suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal yaitu klausulanya. Klausulanya di sini adalah objeknya, di mana isi dari kontrak yang saudara buat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Ya, jadi nggak ada tuh namanya isi kontrak utang piutang narkoba, utang piutang judi bola, itu sudah bertentangan dengan undang-undang. Ya, jadi kalau ditanya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, undang-undangnya di sini kembali lagi pada 1320 BW. Ya, kontrak perjanjian yang tertulis, satu set dokumen yang berisi perjanjian, lebih bersifat bisnis atau komersil. Yang namanya kontrak dia bersifat bisnis atau komersil. Beda halnya dengan perjanjian biasa. Ya, perjanjian biasa misalnya nanti habis ini kita pergi ya ke San Plaza. Nanti habis ini kita pergi makan ya. Itu hanya secara lisan, ya. Sepakat bisa terjadi secara tertulis dan secara lisan. Kalau secara tertulis itulah dia kontrak perjanjiannya. Tapi kalau dia hanya secara lisan, hanya secara omongan, itu dia perjanjian biasa. Tetapi yang namanya perjanjian itu tetap sah. Ya, jadi yang namanya kontrak perjanjian tertulis, satu set dokumen yang berisi perjanjian, bersifat bisnis atau komersil. Oke, next. Subjek hukum di bidang harta kekayaan, ya di sini ada dikatakan orang atau person, badan hukum. Nah, jadi dalam hal hukum kontrak, ya hanyalah dua ini saja yang bisa melakukan kontrak. Selain ini tidak bisa, ya, di mana badan hukum ini berupa PT, yayasan, BUMN, dan koperasi. Jadi badan hukum merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum.
Badan usaha non badan hukum ada CV, firma, itu badan usaha non badan hukum, ya. Itu bukan subjek hukum dalam perdata. Yang subjek hukum dalam perdata, ya, yang diatur pada pasal 1653 KUH Perdata. Di situ PT, yayasan, BUMN, koperasi. PT juga ada undang-undangnya tersendiri, yayasan begitu juga, BUMN dan koperasi. Yang bawa KUH Perdata, silakan buka pasal 1653. Ya. Silakan nanti di akhir pembelajaran saya akan memberikan tugas sama kalian. Udah? Ada yang dapat? Baca? Selainnya perseroan yang sejati oleh Kuat suaranya, nggak dengar Ibu. Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu Kesusilaan. Oke. Dalam pasal 1653 tidak mengenal badan hukum, tetapi mengenal perhimpunan, ya. Nah, dikenal dengan perhimpunan ataupun perkumpulan, sehingga badan hukum didirikan minimal 2 orang. Nggak bisa badan hukum itu sendiri. Ya, mendirikan badan hukum itu minimal 2 orang ataupun lebih. Baik dia badan hukum berbentuk perusahaan umum, misalnya Telkomsel, ataupun dia badan hukum berbentuk bank, perusahaan bank seperti BCA, BRI, ya. Selama dia badan hukum, tidak boleh didirikan 1 orang. Kemudian kalau 1 orang, Bu, itu lembaga. Ya, jadi badan hukum minimal 2 orang. Dalam pasal 1653 tidak mengenal badan hukum, tetapi mengenal dengan kata perhimpunan yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Kembali lagi, dalam pasal 1653 tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan pada saat saudara mendirikan badan hukum, yaitu kembali ke 1320 BW mengenai klausulanya. Ya. Jadi dalam pasal 1653 dikatakan perhimpunan, di mana perhimpunan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Kembali lagi ke pasal 1320, yaitu tidak boleh bertentangan dengan klausulanya, objeknya, pada saat saudara mendirikan badan hukum. Oke, next. Prestasi, ya, diatur pada pasal 1234 KUH Perdata. Silakan saudara buka pasal 1234. Dalam pasal 1234, ya, di mana prestasi ini merupakan lawan kata dari wan prestasi. Jadi ingat aja, ya, tadi perikatan berapa? 1233. Kan gitu kan? Prestasi 1234. Kan gampang tuh ingatnya. Perikatan 1233. Prestasi 1234. Pada saat melakukan kontrak akan terikat, menimbulkan hak dan kewajiban. Pada saat melakukan kontrak haruslah melaksanakan prestasi. Ya, jadi pada saat melakukan kontrak menimbulkan hak dan kewajiban karena kedua belah pihak terikat dalam pasal 1233 KUH Perdata. Pada saat membuat kontrak sudah terjadi, akan melaksanakan yang namanya prestasi, diatur pada pasal 1234 KUH Perdata. Pasal 1234 prestasi untuk menyerahkan sesuatu. Prestasi untuk berbuat sesuatu, prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi, prestasi untuk menyerahkan sesuatu, apa yang sudah disepakati dalam kontrak, itulah yang kalian serahkan berupa kewajiban. Ya, pada saat melakukan kontrak timbul nih hak dan kewajiban. Menimbulkan hak dan kewajiban. Masing-masing pihak menimbulkan hak dan kewajiban. Di sini dikatakan prestasi untuk menyerahkan sesuatu, maka kedua belah pihak harus menyerahkan yang namanya kewajiban. Ya, masing-masing pihak menyerahkan kewajiban. Kemudian
prestasi untuk berbuat sesuatu. Kalian haruslah berbuat sesuai dengan isi kontrak yang sudah disepakati. Kalau kalian berbuat di luar dari isi kontrak, itu bukan prestasi, melainkan wan prestasi. Jadi dikatakan prestasi untuk berbuat sesuatu, kalian melaksanakan, ya, menjalankan sesuai dengan isi kontrak yang kalian sepakati. Kalau di luar dari isi kontrak, itu dikatakan dengan wan prestasi. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu. Artinya, kalian tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan yang tidak ada di dalam isi kontrak. Ya, artinya prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, kalian tidak melakukan apapun. Ya, di mana isi kontrak itu yang sudah kalian sepakati itulah yang kalian laksanakan. Isi kontrak yang kalian sepakati itulah yang kalian jalankan. Setelah kalian jalankan, menimbulkan hak dan kewajiban dan melaksanakan yang namanya prestasi. Oke, next. Nah, di sini ada tempat pengaturan perjanjian kontrak, ya. Tempat pengaturan perjanjian kontrak, buku 3 KUH Perdata. Oke, ada bab 2 tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Bab 2 dibagi ketentuan umum, pasal 13 hingga 13-19, definisi perjanjian, macam-macam perjanjian, asas kepribadian, kemudian bagian 2 ada syarat sahnya perjanjian, diatur pada pasal 13-20 hingga 13-37. Bab 3 akibat perjanjian 13-38 hingga 13-41. Serta bagian 4 penafsiran perjanjian 13-42 hingga 13-51. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada yang mau kalian tanya? Oke. Dalam akibat kebebasan berkontrak itu merupakan akibat perjanjian yang diatur pada pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pasal 1338 KUH Perdata dikatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, pasal 1338, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 mengandung asas kebebasan berkontrak. Ya, pasal 1338 mengandung asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak ini artinya isi perjanjian itu bebas mau kalian buat apa aja. Ya, isi perjanjian itu tidak pernah diatur dalam KUH Perdata. Isi perjanjian bebas mau kalian buat apa aja selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, yaitu harus memenuhi 1320 BW mengenai klausulanya. Ya, jadi asas kebebasan berkontrak dikatakan isi perjanjian bebas, saudara mau buat apapun. Pihak pertama harus melaksanakan ini, pihak kedua akan mendapatkan haknya seperti ini, bebas. Selama itu terjadi karena kesepakatan. Tetapi isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Ya, isinya tidak boleh bertentangan dengan klausula. Makanya tidak ada perjanjian itu yang berkaitan dengan narkoba, perjanjian itu berkaitan dengan judi bola, ya, perjanjian itu misalnya mengenai jual beli organ manusia, jual beli mengenai apalagi namanya, jual beli manusia, organnya, karena itu sudah bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Oke ya, di sini asas-asas perjanjian kontrak. Lahirnya perjanjian atau asas konsensualisme. Isi perjanjian, asas kebebasan berkontrak, ya. Asas kebebasan berkontrak. Ini bahasa Belanda. Akibat perjanjian, asas Pacta Sunt Servanda.
berlakunya perjanjian dikatakan asas kepribadian. Ya, pelaksanaan perjanjian harus adanya asas itikat baik. Ya, pada saat saudara melakukan perjanjian harus ada itikat baik untuk melaksanakan kontrak yang sudah saudara sepakati. Kemudian di sini ada asas keadilan berkontrak. Oke, lanjut. Oke. Asas-asas hukum perjanjian, asas konsensualisme diatur pada pasal 1320, asas fakta san servanda atau asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum diatur pada pasal 1338, asas kepribadian diatur pada pasal 1315, asas itikat baik, asas moral, asas kebiasaan pasal 1339 Junto 1347, asas kepercayaan. Ya, pada saat saudara melakukan kontrak akan timbul yang namanya juga kepercayaan. Ya, kalau tidak ada percaya, tidak akan ada namanya tidak terjadi biasanya. Ya, tidak terjadi kontrak. Sama halnya pada saat melakukan kredit. Ya, kredit terjadi akibat adanya sistem kepercayaan. Nah, jadi kalau saudara melakukan kontrak, misalnya nih, ya, kontrak melakukan kontrak, saya punya rumah, saya kontrakkan sama saudara karena saya ada rasa kepercayaan. Ya, di sini dia dikatakan asas kepercayaan, asas persamaan hak, dikatakan asas persamaan hak antara si pemberi kontrak dengan si penerima kontrak sama-sama memiliki hak. Ya, antara si pemberi kontrak dan penerima kontrak sama-sama mempunyai hak. Asas keseimbangan dan asas kepatutan. Ada lagi yang mau kalian tanya untuk sesi kita ini? Ya. Ya, dalam kontrak tadi perjanjian syarat-syarat yang dipenuhi itu haruslah memenuhi 1320 BW secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Kemudian kalau dia tidak dewasa, kalau dia tidak dewasa tapi telah kawin, kawinnya memenuhi dengan syarat undang-undang perkawinan, ya, maka mereka bisa melaksanakan kontrak. Tapi kalau dia belum 21 tahun, dia juga belum terikat perkawinan yang memenuhi syarat undang-undang perkawinan, maka tidak bisa melakukan kontrak. Kemudian siapa, Bu, yang melakukan kontrak? Yang melakukan kontrak adalah orang tua atau wali. Misalnya ini saya nih, kan dewasa kita perdata 21 kan, umur saya 20 tahun, berarti kan saya belum bisa melakukan kontrak. Jadi yang melakukan kontrak itu orang tua atau wali dari saya. Kemudian umur saya 20, tapi saya telah kawin, dan kawin saya dicatat, sehingga negara menganggap perkawinan itu ada. Maka saya bisa melakukan kontrak walaupun saya belum cukup umur menurut hukum perdata. Ya, oke, paham ya? Oke, biar saya kasih sesi kita untuk tugas. Nah, kalian cari kontrak di terserah kalian searching aja di Google, kontrak mengenai antara manusia dengan badan hukum, ya. Jadi ini buat makalah masing-masing satu orang satu. Kita kontraknya melakukan manusia dengan badan hukum, ya. Jadi kontrak itu yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Apakah dia perusahaan umum ataupun perusahaan bank? Ya, misalnya saya ini kontrak dengan Bank BNI, kan gitu. Atau saya misalnya kontrak dengan perusahaan umum. Ya, misalnya kayak Telkomsel, XL, gitu. Jadi kontrak yang dilakukan manusia dengan badan hukum. Jadi harus isi kontrak tersebut dengan perusahaan, baik dia perusahaan umum ataupun perusahaan bank. Jadi cover harus ada logo, nama, tugasnya, nama dosen, NPM, 10 halaman. Jadi nanti kita presentasikan untuk minggu depan. Oke, sampai sini kelas saya tutup. Insya Allah kita ketemu minggu depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.